Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal ikhwah usikum wa ayya nafsi bitaqwallah haitsu yaqulu azza wa jalla fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian rutin Masjid Al-Amin Legosari Pandean Temanggung yang berbahagia dan yang mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini kembali kita dipertemukan yang semestinya juga bukan jadwal saya. Karena ustadznya berhalangan baru kurang sehat, maka karena berkeinginan supaya tetap kajian berjalan, jangan sampai kosong, maka alhamdulillah kembali saya hadir untuk bersama-sama menemani penjenengan semua ngaji bareng. Masih dalam materi Ighosatul Lahfan min Masyayidis Syaitan, menyelamatkan hati dari jerat jala-jala setan, dari tipu daya setan. Yang terakhir kemarin sampai nomor berapa? 5. Nomor 5. Saya lupa karena sudah satu kali lupa ya. Baru satu pekan. Baik, ini yang kelima. Semakin zuhud terhadap dunia dan semakin mendekatkan diri kepada akhirat. Al-Alamah Ibnu Rajab beliau menerangkan amalan sunnah yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat dekatnya itu bukanlah dengan banyak berpuasa serta sholat, akan tapi dengan membersihkan hati dan juga menggantungkan hati kepada Allah dengan rasa takut, khauf, mahabbah, cinta, pengagungan serta berharap pahalanya dan zuhud akan apa yang akan sirna, zuhud terhadap apa yang ada di dunia. Ini adalah amalan hati. Karena nanti ketika hati sudah mendapatkan kenikmatan mahabbah, kenikmatan berharap hanya kepada Allah, itu akan memunculkan semangat ibadah. Kata beliau ini bukan kemudian kontradiksi atau bertentangan dengan ibadah tidak penting, bukan. Tetapi hati yang benar, hati yang sehat nanti iman ketika tidak beribadah, iman ketika tidak sujud, iman ketika tidak
berinfak ketika punya uang dan seterusnya. Jadi yang paling pokok adalah hati dulu. Kalau hatinya sudah sehat, maka mengerjakan amalan itu ringan. Coba Bapak Ibu diperhatikan. Orang mau sholat itu, kesehatan badan orang mau sholat itu tidak butuh orang yang sesehat orang mau berolahraga. Tetapi kenapa kita berolahraga dengan sholat oleh abot sholat? Sholat itu lebih berat rasanya, padahal tidak lebih lama. Dan tidak membutuhkan kesehatan seperti orang mau olahraga. Kalau olahraga itu kan harus fit, nggak sehat nggak berangkat. Sholat itu tidak butuh dengan kesehatan yang prima, fisiknya ya, badannya. Tapi disitulah kita sholat itu pengen dan rampung. Ini kan hati. Sehingga berdiri lama itu terasa berat. Nih permainan 1 jam terasa sebentar. Ini karena di hati. Maka para sahabat dekat Nabi itu bisa berdiri lama sholat. Bahkan harta yang ia punya dikeluarkan untuk Islam. Itu karena hatinya sudah jadi. Hebatnya lagi, tidak ada yang mampu memberhentikan semangat dakwah sahabat kecuali kematian. Tatkala mereka masih dalam kondisi antara jasad dan nyawa bersatu, luar biasa. Tidak ada musuh yang ditakuti. Walau harus naik turun gunung, menyeberang lautan, lakoni. Ini hebatnya sahabat. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal pun nggak berhenti itu dakwah. Apa kemudian ketika Rasul wafat di Madinah, setelah 10 tahun di Madinah, kemudian perkembangan Islam berhenti? Tidak. Bahkan para sahabat sepeninggal Rasulullah banyak yang terus meninggalkan Madinah untuk menyebarkan dakwah. Bahkan sampai di Sam. Bahkan tidak kurang dari 900 sahabat meninggal di Sam. Mereka meninggalkan Madinah. Mereka meninggalkan Makkah. Untuk apa? Dakwah. Bapak Ibu sekalian, kalau setiap diri kita ini punya semangat seperti sahabat, minimal adalah ngaji. Maksimalnya ngajak ngaji begitu. Boten cekap piyambak, yang penting aku lak soleh. Yang penting saya dapat ilmu, tapi mengajak, mengumumkan, ya mendorong orang untuk ikut ngaji. Itulah sahabat waktu itu. Maka walau Nabi yang dicintai sudah tidak ada, tidak kemudian menjadikan sahabat itu berhenti. Maka Islam berkembang terus sampai ke tanah air kita Indonesia. Dan tidak mungkin kok kemudian di tanah air yang sekarang kita saksikan mayoritas Muslim, walau tingkat keimanan masing-masing berbeda, tapi ini sudah luar biasa. Di negeri kita ini Muslimnya luar biasa, banyak. Bahkan tampak sebelum pandemi kemarin kebangkitan itu sendiri. Banyak sekali ma'had, pondok-pondok pesantren berdiri. Banyak sekali anak-anak di bawah umur sudah hafal Quran. Ini kan luar biasa. Itu tidak mungkin tanpa ada orang-orang yang mempunyai semangat-semangat menyebarkan Islam. Maka kalau kemudian kita tidak ikut-ikut iman, kita harus ikut-ikut di dalam menyengkuyung. Menyengkuyung itu apa? Mendukung dakwah itu. Jangan putus asa, jangan berhenti. Kalau berhenti dakwah, mutu, cekek oleh Nabi Yunus ya kan? Gara-gara marah karena umatnya menolak dakwah tetap kufur, Nabi Yunus mengancam 3 hari akan datang
datang azab. Kemudian beliau dan orang-orang yang beriman naik kapal yang pada akhirnya terumbang-ambing di kapal, overload sampai akhirnya undian supaya salah satu harus ada yang jegur daripada semua penghuni kapal mati. Nabi Yunus nggak mengira ya kan, nggak mengira kalau beliau harus diuji begitu. Karena apa? Marah. Karena marah beliau. Mughadiban itu dalam bahasa Al-Quran itu. Karena beliau ghodoba. Beliau marah meninggalkan umat karena angel diatur gitu ya. Angel jadi justru Allah tegur dengan ditangkap mulut seekor ikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sejarah. Jadi kita tidak boleh berhenti, tidak boleh mandek terus dan terus. Begitu. Sekali lagi kaitannya dengan zuhud, dengan apa yang ada. Bapak Ibu, ada nasihat yang juga perlu kita sampaikan. Ternyata tiap hari itu kita mendapatkan 3 musibah. Ya, ini terkait dengan ini. Yang pertama musibahnya adalah setiap hari jatah usia kita berkurang. Ini kita tidak sadari. Walau umurnya bertambah, umurnya bertambah, tapi jatah usia hidup di dunia berkurang. Makin hari makin berkurang. Dan ini kita lalai. Kalau nggak lalai mesti akan menggunakan waktu, akan menggunakan kesempatan, akan menggunakan tenaga, akan menggunakan pikiran untuk yang bernilai akhirat. Tiap hari usia kita berkurang. Kalau berkurang, urusan dunia, urusan harta terasa tidak? Bondone kelong, sehari saja bondone kelong, terasa tidak? Terasa kalau harta. Kalau harta kita berkurang, kita terasa. Padahal berkurangnya harta ada bisa diganti tidak? Bisa diganti. Kalau bisnis hari ini rugi, mungkin besok bisa laba. Tapi kalau ruginya adalah usia yang kemudian terus berjalan berkurang, kita tidak sadar, tidak menyadari. Jebulnya gitu kan, perisa jebulnya. Jebulnya kita ini makin hari makin dikurangi terus. Usia kita berkurang terus dan kita tidak terasa. Tapi kalau harta yang hilang, harta yang berkurang langsung terasa. Begitulah dunia. Yang kedua, itu yang pertama, musibah pertama. Musibah kedua adalah setiap hari ini kita ini mendapatkan rezeki dari Allah. Tiap hari kita dapat rezeki dari Allah. Tapi kita lalai. Lalai apa? Lalai bahwa semua yang Allah berikan harus dipertanggungjawabkan. Harta kalau dicari dengan cara halal akan dihisab. Harta kalau dicari dengan cara haram akan diadab. Rapi kabeh. Dan kita tidak merasakan itu. Harta dicari dengan cara halal itu harus berhadapan dengan hisab. Akhirnya lama itu hisab kalau harta semakin banyak. Apalagi pertanyaan kaitannya dengan harta adalah pertanyaan yang dua, yaitu pertanyaan dari mana dan untuk apa. Di dalam orang mencari dan membelanjakan berbeda-beda untuk urusan harta. Ada yang mencari dengan cara halal, dibelanjakan dengan cara haram. Ada mencarinya dengan cara halal, tapi membelanjakannya haram. Contohnya dong. Lek matur ke jam itu tekan jam rolas ya. Dia lebari kali itu nomor.
ya kan? Tuku togel, toko gelap. Kita rujukannya Sahih udah lari gitu kan. Kita orang ngaji Sahih boleh. Ya Sahih udah lari. Sahih apa gitu. Masalah. Jadi orang ditanya dari mananya halal. Untuk apanya? Nomor. Karena orang berharap beli 1.000 jadi 100.000. Nek metu lah jadi paling enak kok nih. 1.000 jadi 100. Bim salah bim gitu. Orang betul-betul tertarik itu. Bahkan dulu zaman sekian namanya bukan nomor, bukan judi, tapi namanya lebih indah. SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Apa aja Nabi? Jadi SDSB iki ora judi, ning nyumbang sumbangan dana sosial berhadiah. Jadi dikemas supaya tidak pakai haram gitu. Atau supaya ada kerinduan dari yang lain mau menyumbang kok. Dunia menyumbang beribadah itu. Masalah. Bapak Ibu, ini penting kita paham bahwa harta dicari dengan cara haram, cara halal kok dibelanjakan haram masalah. Sekarang harta dicari dengan cara haram tapi dibelanjakan halal, ada? Ada. Yang menang judi kalau bangun masjid itu. Jadi hasil judi buat bangun madrasah gitu. Caranya haram tapi belanjakan halal. Isah apa enggak? Ya enggak sah. Kenapa? Enggak mungkin mencuci dengan air najis. Begitu kan? Enggak bisa. Ada yang mencari dengan cara haram, dibelanjakan dengan cara haram. Judi, sama apa? Zina, ya gitu. Zina saja sudah dirubah namanya kan gitu. Bukan lagi WTS tapi PSK. Nah semakin indah. Pak PSK itu pekerja seks, ya kan? Pekerja seks komersil. Jadi wong itu pekerjaan. Jadi kan rapopo kan itu akhirnya. Ini kan semakin kacau. Haram dicari, dibelanjakan dengan cara haram. Yang paling aman hanya satu, mencarinya dengan cara halal, membelanjakannya halal. Lah manusia mengejar banyaknya. Ini yang menjadikan hati kita keruh. Karena mengejar banyaknya inilah sehingga kadang nabrak-nabrak. Rapopo sing haram itu istighfar gitu kan. Lah kan gitu kan kacau ya, boleh-boleh dalil gitu dan seterusnya. Masalah. Jadi inilah harta ya, tiap hari kita ini dapat rezeki dari Allah tapi kita lalai bahwa itu akan dihisab. Bahkan dalam keterangan tentang materi-materi ruhiyah tentang fikih dunia, bagaimana kita menyikapi dunia. Ada orang kaya yang masuk surganya itu sampai selisih dengan orang miskin. Orang miskin masuk surga, orang kaya masuk surga. Itu orang kaya itu masuk surganya 500 tahun baru dia masuk setelah orang miskin. Jadi orang miskin itu sudah 500 tahun yang lalu dia masuk surga. Lah orang kaya itu baru masuk surga gara-gara kaya. Kok gara-gara kaya ya? Bukan kaya kok. Kaya ini bisa jadi musibah kadang-kadang nih. Karena tadi hisabnya jadi lama. Orang mengejar kekayaan ini kan rawan. Maka Bapak Ibu sekalian, ya memang kalau tanpa harta juga repot. Tapi kalau tidak paham mensikapi harta lebih repot. Karena orang yang tidak punya harta, kekarepannya itu tertunda karena kahanane. Karep karena kerengket tapi nek seret gitu kan bahasa Jawanya. Dua karep nek seret kahanan arah tekan. Tapi nek kemudian ada fasilitas, ada dunia, ada harta,
banyak karep terpenuhi. Entek tuku apa, tuku sopo, lakon kok gitu. Orang makan sopo barang akhirnya. Ini kan karena hati. Maka yang penting yang urusan hati. Maka yang namanya harta ini nggak mudah, nggak ringan. Di dunia kadang memang ya koyok-koyok menjadi ukuran ya, ukuran. Bahkan menjadi ukuran hari ini orang itu dihormati, dimuliakan itu karena harta. Kalau zaman sahabat kan tidak. Zaman sahabat, zaman Nabi itu orang dihormati dan dimuliakan karena ketakwaan. Maka betul kata Nabi, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik zaman, kurun atau masa adalah kurun masaku. Kemudian masa sesudahnya, kemudian masa sesudahnya. Itu zaman Nabi. Masa terbaik, generasi zaman paling baik, zamannya sahabat, zamannya tabi'in, dan zamannya tabi'ut tabi'in. Ini sabda Nabi. Tetapi Rasul bersabda untuk akhir zaman, la taqumu saa'ah hatta yuqarribaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat sampai waktu terasa pendek. Kiamat tidak akan terjadi sebelum manusia merasakan bahwa waktu sangat terasa pendek. Setahun merasa sebulan, sebulan merasa sepekan, seminggu sepekan rasa sehari, sehari rasa 1 jam. Maka kita rasakan begitu sekarang sudah. Waktu begitu cepat berputar. Kemarin sudah Jumat, kok Jumat lagi? Kemarin Syawal, kalau sudah Syawal lagi. Kemarin bodoh, kok wis bodoh lagi. Begitu cepat. Kenapa? Karena manusia terobsesi untuk mengumpulkan dunia. Keterangan yang diterangkan oleh para ulama, sebagian mereka menerangkan bahwa kenapa zaman begitu cepat, karena manusia mentarget dunia. Omset saya harus sekian, gitu kan? Saya pendapatannya hari ini harus sekian, bulan ini harus sekian, tahun ini harus sekian, tahun sekian saya harus begini. Itu di dalam mengumpulkan harta, termasuk jabatan, kekuasaan. Itu pun begitu. Loh, baru beberapa saat kok sudah 1 periode, gitu terasa. Kok udah 5 tahun? Lama totok. Jadi kadang-kadang yang bekerja itu hanya 2 tahun itu, atau 3 tahun. 2 tahun terakhir kok maju lagi. Betul. Jadi kalau ada jatah 5 tahun memimpin, maka yang 3 tahun betul-betul maksimal mungkin, tapi yang 2 tahun terakhir sudah noto, kuda-kuda kiri depan. Kalau situ ya gitu ya Mas ya. Nanti jago silat. Kalau orang silat kan ada kuda-kuda kiri depan atau kanan depan. Ini 2 tahun terakhir persiapan untuk kembali agar kursi tidak lepas. Bahkan kadang-kadang nyewa para kiai untuk mempertahankan kursi. Bahkan para kiai juga membacakan ayat kursi. Setelah ayat kursinya didapat, maka setelah kursinya dapat, ayatnya lali ayat sudah. Nah, kan begitu orang-orang sudah. Karena apa? Moyak duno. Tidak sadar bahwa besok harus dihisab. Ngeri Pak. Bapak Ibu, orang tahu ini ya seperti lah. Untuk maju jadi pemimpin takut, kayak malah mempersulit masuk surga. Maka kalau dia diberi kepemimpinan itu betul-betul untuk bagaimana memuluskan masuk ke dalam surga. Tanda tangannya masih laku untuk kebaikan. Kebijakan-kebijakannya mendukung Islam, mendukung agama. Itu kalau dia paham, supaya di akhirat selamat. Tapi kalau malah menghadang,
memusuhi bahkan agama Islam. Bodoh repot itu. Kembali nanti dibukalah ini karena terkait juga surat Yusuf yang 101 itu. Jadi Nabi Yusuf yang sudah punya kerajaan, yang gitu. Rabbi qad ataitani minal mulki, sudah diberi kerajaan. Tapi di akhir pun Nabi Yusuf akhirnya tetap minta tawafani musliman. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Karena tidak beruntung ketika dapat dunia, tapi mati bukan dalam keadaan Islam. Ada kenikmatan dunia, jabatan, kekuasaan, harta itu tidak akan berlanjut sampai akhirat. Tapi kalau mati dalam keadaan Islam, maka kenikmatan dunia itu akan berlanjut sampai di akhirat. Sudah diterangkan oleh Al-Quran. Rabbi qad ataitani minal mulki. Kerajaan sudah ada di dalam genggaman tangannya. Pun pada akhirnya tawaffani musliman. Semua kenikmatan dunia itu seberapapun yang telah dikumpulkan pun akhirnya meninggal. Akhirnya mati. Gitu. Yang terakhir, yang ketiga adalah musibah. Setiap hari kaki melangkah menuju akhirat. Musibah kita ini yang gak disadari. Setiap hari kaki kita melangkah menuju akhirat. Kalau kaki melangkah menuju akhirat berarti meninggalkan dunia. Tapi coba sekarang, apakah kita amalan menuju ke akhirat atau amalan malah justru mengejar dunia? Kan kita terasa. Kita ini makin hari makin mendekat akhirat. Tetapi kita ini justru malah mengejar dunia. Nah gitu. Cetok menuju akhirat yang dia malah melayu ngoyak dunia. Makanya pentingnya ilmu. Sehingga tahu batasan-batasan mana yang haram, mana yang halal, mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Maka kalau sudah ada kajian-kajian rutin, jangan sampai mandek, berhenti. Karena disitulah penyampaian materi-materi kebenaran. Disitulah al-haq, disitulah al-batil diterangkan. Sama-sama ingat mengingatkan, sama-sama tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, elenti nele gitu. Yang keenam, ini dari 15 cara supaya tidak terjerat oleh jala tipu daya setan. Yang keenam adalah memiliki akhlak yang mulia. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menerangkan hadisnya Rasul, ataupun beliau ditanyakan telah ditanyakan kepada Rasul tentang hal ini. Manusia yang bagaimanakah yang paling afdol? Manusia yang paling utama itu seperti apa? Rasul menjawab, setiap orang yang hatinya mahmum dan lisan ucapannya benar, itu mahmum. Jadi shodiq, suduk. Jadi dia benar. Mereka pun berkata, perkataannya yang benar telah kami ketahui. Perkataan benar itu kami paham, gitu maksudnya. Lalu apakah maksud dari hati yang mahmum? Beliau bersabda, Rasul bersabda, hati yang mahmum adalah hati yang bertakwa dan bersih. Bertakwa dan bersih. Dan tidak ada dosa dan kedzaliman padanya, serta kedengkian dan hasud. Yang pertama bertakwa.
takwa ini luas sekali. Bahkan keterangan takwa di awal surat Al-Baqarah betul-betul sangat jelas. Hudal lil muttaqin. Selanjutnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya kan? Jadi kalau di situ tentang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Allah terangkan sendiri tentang makna muttaqin, takwa. Siapa orang yang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang yu'min, yang iman, yang percaya kepada yang ghaib. Ghaib itu barang sing ora ora katon ning percaya. Gitu. Enggak kelihatan tapi percaya. Enggak tampak tapi yakin. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir tentang alladzina yu'minuna bil ghaib ini, para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, hal ahadun khairun minna? Ya Rasul, apa ada orang yang lebih baik daripada kami? Gitu. Ini sahabat. Aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka. Kami ini masuk Islam bersama Anda. Masuk Islam bersamamu. Wa jahada, dan kami berjihad bersamamu. Kemarin kami sampaikan Tabuk, Madinah, Tabuk dengan membawa pasukan 12.000 pasukan, 12.000 orang. Pantas kalau sahabat bertanya, hal ahadun khairun minna? Apa ada orang yang lebih baik daripada kami? Nabi ketika mendapatkan pertanyaan ini dengan ditekankannya para sahabat jawab, satu, karena kami sudah masuk Islam bersamamu, membenarkanmu, dan kami berjihad bersama Anda. Apa ada orang yang lebih baik daripada kami? Ketika itu Rasul menjawab, ada. Kaget sahabat, siapa? Apa ada? Ada. Kata Rasul, kaum min ba'dikum, suatu kaum setelah kalian, yu'minuna bi walam yaroni, mereka itu beriman kepadaku walam yaroni, walaupun tidak bertemu denganku. Mereka beriman, percaya kepadaku, yakin kepadaku, walau tidak melihatku, walam yaroni, belum pernah bertemu Nabi tapi percaya. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau urusan yang walam yaroni jelas, tidak mungkin kita bertemu Nabi di dunia. Nen yu'minuna bi. Inilah yang kita terus pertahankan sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu loh. Maka Nabi Yusuf tadi tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin, gitu. Jadi mati dalam keadaan Islam. Maka kalau ada orang yang sudah meninggal dan membawa keimanan keislaman, selamat dia. Selamat dia sudah. Yang belum jelas yang masih hidup, tidak tahu kita akan mengakhiri hidup dengan apa. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan innamal a'malu, ayo gambarnya apa? Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu sangat bergantung pada khatamannya. Khawatimiha. Saya belum tak masukkan di sini. Kemarin dapat share-sharean penjagaan pun sudah dapat. Bagaimana di mana? Maroko ya? Maroko yang mabuk itu. Mabuk, masuk masjid, ingin sholat, sampai imamnya sholat lagi, imami. Itu. Rakaat 1, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, dia sujud lagi, nggak bangun, sampai rampung sholat. Ini anak-anak mabuk ini, gitu. Sampai ketika di situ mau dikasih uang suruh pergi, dan nggak mau sholat. Akhirnya dibimbing oleh sang imam untuk wudhu.
dibimbing untuk wudhu, kemudian sholat sampai baru masuk rakaat 1, sujud yang terakhir di rakaat 1 ditimbali Allah Subhanahu wa taala. Jajal Bapak Ibu. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu bergantung sekali pada katamannya. Wa marweleh masa arek meninggal apa? Ini langsung disetting gitu. Begitu. Nek ada yang mungkin amalnya wape, bahasa arek mati. Naudzu. Enggak tahu kita masalahnya. Enggak tahu rahasia kematian itu. Kita pernah kaji ya, selesai enggak dulu Mas? Kaji rahasia kematian itu. Oh belum? Malah belum. Kenapa Allah merahasiakan kematian itu? Itu ada berapa slide itu. Rahasia mati dirahasiakan tidak tahu. Yang paling ringan ada 4 alasan, tapi yang di luar 4 ini paling gampang itu kalau mati tidak dirahasiakan kita sendiri ketakutan. Coba kalau masing-masing kita ini sudah tahu matinya, setahun terakhir rahasia Pak Roy Sopatio turun gitu. Tahun-tahun terakhir sudah ketakutan. Tinggal 1 bulan harus mikir kan, aku bulan depan nih capai. Stres. Oh mereka gak seminggu kok, mumet tenang. Aku ngahat depan, apa terima? Oh kok meneng gak ada orang dino tolong dino orang turu. Terus mengetap ketip, aku ada. Gak ada sajam, gak ada sopo sing ketok-ketok Israel apa? Maka itulah mati dirasi. Tapi ada hikmah ada 4 itu suatu saat nanti kalau belum dikaji. Begitu Bapak sekalian, ini takwa ya. Yu'minu nabi walam yaroni. Orang yang takwa itu adalah orang yang dia itu percaya yakin kepada Rasulnya walau belum pernah bertemu dengan Rasulnya. Yakin percaya dengan janji-janjinya. Yakin kalau sholat isya berjamaah itu kata Rasul man shallal isya fi jama'atin faka'an nama qoma nisfal lail, gitu kan. Siapa yang sholat isya dengan berjamaah dia terhitung seakan-akan seperti orang sholat setengah malam. Wa man sholat subha fi jama'atin faka'an nama qoma lail kullu. Siapa yang sholatnya juga subuh itu jamaah, maka seakan-akan dia sudah seperti orang yang sholat semalaman. Ini hadis. Percaya. Tapi kan tidak banyak yang sholat isya, apalagi subuh. Nah gitu. Kira-kira maghrib sama isya banyak mana? Banyak maghrib, kecuali Ramadan. Ramadan itu isya lebih banyak karena ada tarawih. Kalau Ramadan isanya lebih banyak. Kalau musim-musim begini maghribnya lebih banyak. Kalau Ramadan karena musim itu kayak musim udah buka bareng. Gitu. Yang sing paling repot sepertinya sholat tarawih lebih wajib daripada maghrib. Repot. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita yakin walau tidak kelihatan itu namanya yakin yu'minu nabil ghaib. Coba kalau kemudian Masjid Al-Amin ini mengumumkan 1 pekan saja, siapa yang sholat isya di Masjid Al-Amin berjamaah maka pulang masing-masing mendapatkan pesangon 50.000 nek isya dan 100.000 nek subuh. Kira-kira tebak ora jajan? Orang percaya jajah loh. Isya 50.000, betul? Kemudian subuhnya 100. Iki kalau sing nginep kira-kira pun nginep mriki mawon makin gak keringan. Nek keringan betul ketumpah 100.000 kok ya. Nginjak basuhan langsung tak makan turun neh wis oleh 100. Jaget. Ora kita ngene ketap tadi. Ngenteni subuh. Karena uang 100.000 itu enggak goib. Warnane abang cetok. Karena uang itu kelihatan enggak yu'minu nabil ghaib kok cetok. Cetok, mergawe nyate gitu lah.
Menyate sarang-sarang lek menyak maksudnya. Lah ya kan kelihatan, itulah angel ghaib. Bukan percaya Nabi kita Rasul Muhammad begitu, ndak itu saja. Tapi berita Kanjeng Nabi bahwa Isya dan subuh fadilah keutamaan sholat jamaah kemudian dikerjakan, itulah yu'minuna bil ghaib. Karena pahala itu ghaib. Pahala itu kan enggak kelihatan. Begitu Bapak sekalian. Ini yang namanya apa? Takwa itu. Ada lagi takwa itu kalau diterangkan oleh siapa? Ali ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu. Kalau Abu Hurairah menerangkan takwa itu, ketika Abu Hurairah ditanya, wahai Abu Hurairah, yang dimaksud takwa itu apa? Beliau menjawab, takwa itu seperti engkau berjalan di banyak duri. Kira-kira kamu berjalannya seperti apa? Saya akan hati-hati. Orang yang bertakwa itu orang yang berhati-hati, seperti orang yang berjalan di banyak duri di jalan. Jalan banyak duri, jalan banyak beling gitu. Maka dia akan sangat hati-hati. Tidak kemudian nyanyi-nyanyian gitu kan. Bahasa Jawa ini bahasa Indonesia apa ini? Gitu. Jadi itu orang takwa. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang takwa itu ada 4. Gitu. Jadi ini yang ya kalau dikasih panjang lagi nanti ya, yang Ali bin Abi Thalib. Itu ya Pak. Yang ke-7 yang akan datang kita bahas ini insya Allah sambil banyak beribadah kepada Allah serta selalu rindu untuk beribadah kepadanya. Waladina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang telah menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri salat. Itu. Ini ayat. Kalau yang bawah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, sekiranya hati kita itu bersih, maka ia tidak akan bosan membaca Al-Quran. Ini kalau Utsman bin Affan. Kita tengok masing-masing kita. Kalau kita ada bosan baca Al-Quran, berarti hati kita belum bersih. Orang kalau hatinya bersih, kata Utsman, kalau sudah hatam, kembali menghatamkan lagi. Bukan bandang kataman, jadi boleh ingkung, boleh. Biar nggak ngomong ayo. Jadi, wah yo kataman, boleh ingkung, hari atau ngasih. Mestinya ngaji lagi dan terus ngaji. Bahkan target-target harus dikejar untuk baca Quran. Jangan saklegane, jangan sakok beri, ning harus mengkoberkan dan melegakan, mencari waktu. Ternyata sebentar kok. Kalau udah biasa itu enak. Tadi saya rapat di PDM itu mau berangkat ke sini Mas Gegasi kan gitu Pak, di kantor PDM di Keuangan. Ya Bismillah, hanya berapa itu berapa? Dapat 1 juz. Nunggu gini sambil nunggu menjelang maghrib kan saya ke sini dapat 1 juz. Ringan, nggak terasa berat. Nah, nunggu saja, nunggu mau ke sini karena kalau pulang lagi malah terlambat saya. Lek pergi, lek sarungan ini kalau awet-awet sak durunge Jumat. Karena terus muter apa? Tadi ada tamu dari Sukoharjo. Ini saya umumkan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau punya teman, sanak saudara atau daerah mana membutuhkan masjid, nanti ada tawaran masjid untuk membuat masjid 1 juta masjid di Indonesia. 1 juta masjid dan baru jadi 1.000. Tadi ini ketemu dengan teman-teman dari komunitas Yayasan Bina Muwahhidin Surabaya. Perwakilannya dari Solo, dari Sukoharjo. Jadi ke sini, Ustaz, tolong sampaikan ke banyak jamaah, siap kalau bangun masjid nanti kami akan ajukan proposal ke Timur Tengah. Monggo kalau ada yang ngersake pembangunan masjid di daerah-daerah mana, apalagi yang masih kosong masjid, siap teman-teman akan membantu untuk kelangsungan itu. Bahkan lembaga pendidikan juga ini.
Kami juga sedang mengajukan untuk lembaga pendidikan karena kami ada amanah tanah sekitar 3.000 sampai 4.000 meter di Secang. Mau kita bikin pondok pesantren tahfidz insya Allah. Ini beliau sudah tahu ini dan besok sore dia akan langsung karena sekarang ini perjalanan ke Wonosobo dan saya minta untuk besok sore kembali ke Temanggung dan ketemu di Secang untuk saja survei ke TKP untuk pembuatan pondok ke depan itu Pak. Ini tadi perjalanan sesiangan tadi sampai sore ini. Oke, sementara mikirin walaupun kesel barang ya. Ya, masih berapa? Baru 7 sampai ke ini yang terakhir, tanggal 15. Yang akan datang, berarti kalau ada yang tidak bisa hadir, kalau saya bisa saya dihubungi sama saya bisa jalan. Asal sehat dan seterusnya, asal ada badan sehat dan tidak pas dobilan. Makatan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kalau ada kata Pak Matur yang kurang pas, kurang mengenakan di hati, sangat-sangat mohon maaf, tidak ada niatan untuk menyakiti hati. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim wa lakum. Innahu ghafurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor kalau ada